Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembacaan tafsir Qur'anul Azim. Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Masih di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yang berarti sapi betina. Di dalam ayat, masih dilanjutkan di ayat 246 hingga 248. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idz qalu linabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wa wallahu alimun bizzalimin. Alam tara ilal mala'i min ba'di. Tidakkah kamu perhatikan segolongan Bani Israel setelah wafat Musa maksudnya kisah dan berita mereka, idz qalu linabiyyin lahum, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka bernama Samuel. Iba'at lana malikan nuqatil. Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang dengannya fisabilillahi, di jalan Allah hingga ia dapat memimpin dan menyusun barisan kami. Qala hal asaitum, jawab nabi mereka, tidak mungkinkah dengan memakai baris di atas dan baris di bawah huruf sin. In kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, jika kamu diwajibkan berperang kamu tak mau berperang. Khobar asa, sedangkan pertanyaan menunjukkan lebih besar kemungkinan terjadinya. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Jawab mereka, mengapakah kami tak mau berperang di jalan Allah, padahal kami sudah diusir dari kampung halaman kami, anak-anak dan dari anak-anak kami. Artinya sebagian dari mereka ada yang ditawan dan sebagian yang lain ada yang dibunuh. Hal ini telah dilakukan terhadap mereka oleh kaum Jalut. Jadi maksudnya tidak ada halangan bagi kami untuk berperang, yakni selama alasannya masih ada. Firman Allah Subhanahu wa taala, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw, maka tatkala berperang itu diwajibkan kepada mereka pun berpaling dari rasa kecil. Illa qalilan minhum, kecuali sebagian kecil dari mereka, yakni menyeberangi sungai bersama Tolut. Sebagai yang akan diterangkan nanti. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang aniaya. Maksudnya akan membalas segala yang diperbuat oleh mereka. Dan nabi mereka pun memohon kepada Tuhannya agar mengirimkan seorang raja, tetapi yang dikabulkannya adalah Talut. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafa 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un 'alim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika.
Qalu anna, kata Nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut bagi kamu sebagai raja. Jawab mereka, bagaimana? Artinya betapa yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Ia akan menjadi raja kami padahal kami lebih berhak terhadap kerajaan ini daripadanya. Ia bukanlah dari keturunan raja-raja atau bangsawan dan tidak pula dari keturunan nabi-nabi. Bahkan ia hanyalah seorang tukang samak atau gembala. Walam yu'ta sa'atan minal mali. Sedangkan ia pun tidak diberi kekayaan yang mencukupi, yakni yang amat diperlukan untuk membina dan mendirikan sebuah kerajaan. Qala, kata Nabi kepada mereka, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai raja alaikum wazadahu bastotan, kamu, dan menambahinya pula keluasan dan keperkasaan, fil ilmi wal jismi, dalam ilmu dan tubuh. Mereka ketika itu dialah orang Israel yang paling berilmu, paling gagah dan paling berakhlak. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha'u, dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendakinya, suatu pemberian yang tidak seorang pun mampu menghalanginya. Wallahu wasi'un, dan Allah maha luas karunia-Nya, alimun, lagi maha mengetahui orang yang lebih patut menerima karunia-Nya itu. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikatu inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa qala lahum nabiyuhum, kata nabi mereka pula kepada mereka, yakni tatkala mereka mengangkat kepada pengangkatan sebagai raja, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah datangnya tabut kepadamu, sebuah peti tempat menyimpan serunai nabi-nabi yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam dan terus-menerus berada pada mereka sampai mereka dikalahkan oleh orang-orang Amalikoh yang berhasil merebut serunai itu. Selama ini ia mereka ambil sebagai lambang kemenangan mereka terhadap musuh, dan mereka tonjolkan dalam peperangan serta mendapatkan ketenangan hati dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fihi sakinatun, di dalamnya terdapat ketenangan, ketentraman bagi hatimu, mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dari Tuhanmu dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun, yakni yang ditinggalkannya oleh kedua nabi itu yakni sepasang terompah Musa dan tongkatnya, dan sorban Nabi Harun, dan tulang-tulang burung manna yang pernah turun kepada mereka, serta kepingan-kepingan lauk. Tahmiluhul malaikatu, yang dibawa oleh malaikat menjadi hal dari pelaku ya'tiyakum. Inna fi dzalika laayatal lakum, sesungguhnya pada peristiwa demikian itu menjadi tanda bagi kamu atas diangkatnya sebagai raja. In kuntum mu'minina, jika kamu betul-betul beriman. Tabut itu lalu dibawa oleh malaikat, terapung antara bumi dan langit, serta disaksikan oleh mereka dan akhirnya ditaruh oleh malaikat dekat Talut. Mereka pun mengakuinya sebagai raja dan berlomba-lomba untuk berjihad di sampingnya. Maka dipilihlah 70.000 orang di antara pemuda-pemuda mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.